pelatihan misi. Jadi supaya nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, ya. Nah, oleh karena itu tidak perlu berpanjang-panjang lagi. Saya harap semuanya bisa sama-sama melakukan materi terkait dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Dan untuk itu, mari kita simak pemaparan materi tata cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi melalui konten. Jika ada, ya, iya, silakan. Iya, betul Bu. Jadi otomatis. Jadi sekarang betul, Bu anu ya. Jadi sekarang polisi kemudian atau BPK ini yang digunakan adalah nilai per 31 Desember 2025. Ya. Jadi ada ya, cukup dari situ aja. Oke ya. Sebagai karyawan ya kita pilih 2 boleh. Gitu ya. Atau pilih ketiganya juga boleh. Misalkan contoh, Bapak Ibu sehari-hari di sini sebagai karyawan, ya, pegawai di sini. Jadi Bapak Ibu dipaksa harus pembukuan yang mana agak rumit bagi orang pribadi. Berapa? 533.500.000 setahun, ya. PPh 21 yang dipotong berapa? 87.375.000. Yang tidak memiliki penghasilan lain. Ini contoh sekali lagi Tuan A memiliki fasilitas pajak dan juga tidak memiliki kredit pajak selain dari BPA1 yang diterima. Automatically ya, aplikasi yang sebelumnya. Nah, untuk download bukti potongnya di mana? Di menu apa? Itu nanti di paling kanan ada kolom aksi, di situ ada tombol unduh atau download. Cukup bukti potong A1-nya saja. Kalau yang bulanan nggak perlu. Oke, silakan Bapak gimana? Mas, ini boleh tahu nggak sih kenapa masyarakat ini wajib lapor SPT? Oke, baik. Kalau untuk SPT sendiri itu memang sesuai ketentuan perpajakan, itu memang menjadi salah satu kewajiban kita. Ya, kewajiban perpajakan itu mulai dari mendaftar NPWP, membayarkan pajaknya dan ditutup dengan pelaporan SPT. Itu makanya kenapa SPT ini memang wajib diajukan atau dilaporkan bagi masyarakat yang memang sudah memiliki NPWP. Mas, ini kan Kortex masih banyak yang belum tahu ya Mas. Ini kenapa ada pengalihan sistem gitu Mas dari yang menggunakan DJP aja terus ke Kortex? Oke, baik. Kortek ini sebenarnya disusun untuk memudahkan kita karena Kortek ini sistemnya terintegrasi, jadi segala data-data bisa kita jadikan satu di Kortek. Kalau dulu untuk aplikasi sebelum Kortek itu masih datanya di banyak aplikasi tersimpannya. Kalau untuk Kortek itu sudah terintegrasi. Jadi harapannya kita bangun, kita kembangkan Kortek ini untuk lebih memudahkan lagi wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Mas, ini kan sering melakukan penyuluhan mungkin ke perusahaan-perusahaan. Nah, sebenarnya apa sih kendala yang biasa ditemukan oleh para pelapor, Mas? Oke, baik. Sebenarnya kita akui Kortek memang masih dalam tahap penyempurnaan sampai saat ini. Banyak keluhan terkait dengan jaringan, terkait error Kortek. Jadi kami sampaikan kepada wajib pajak jangan khawatir. Kita saat ini terus mengembangkan dan menyempurnakan Kortek. Jadi semua kendala-kendala itu kita harapkan kedepannya sudah tidak terjadi lagi. Tapi kebanyakan keluhannya soal apa sih Mas saat pengisian? Biasanya kalau karena ini sistem baru, Kortek kan baru berjalan kita gunakan di tahun ini gitu ya. Jadi masyarakat masih bingung bagaimana dengan pelaporan sebelumnya itu memang berbeda dengan pelaporan saat ini. Jadi kebingungan itu yang muncul banyak pertanyaan gitu. Kendala-kendalanya seputar bagaimana cara melaporkan penghasilan, bukti potongnya bagaimana karena sistemnya baru. Kalau untuk pelaporannya apa yang hal-hal yang baru Mas yang mungkin masyarakat masih belum ketahui? Banyak hal ya, terutama kalau sekarang penggunaan sistem Kortek untuk pelaporan SPT tahunan itu kita mulai dari SPT induk terlebih dahulu. Muncul pertanyaan-pertanyaan baru kita lengkapi di bagian lampiran. Kemudian Oke, baik. Jadi tadi ya hal yang baru di Kortek yang pasti pertama pelaporan SPT tahunannya berbeda dengan pelaporan SPT tahun sebelumnya sebelum aplikasi Kortek, di mana sekarang Kortek
yang kita isi terlebih dahulu dalam pelaporan SPT itu adalah SPT induk, di mana itu muncul pertanyaan-pertanyaan, kita tinggal jawab sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian hal yang baru lagi, pengisian harta ya, itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi memang saat ini di aplikasi Cortex lebih rinci lagi gitu ya, dan yang paling penting atau yang berubah itu adalah data-data otomatis sudah langsung masuk ke aplikasi Cortex. Tidak seperti dulu kita harus input satu-satu, kalau sekarang datanya sudah terprepopulated gitu. Mas, kalau untuk masyarakat ataupun pelapor yang masih bingung nih, nah ini baiknya nih konsultasinya kemana nih Mas? Oke, baik. Jadi bagi wajib pajak yang memang masih kebingungan dalam hal pelaporan SPT dengan menggunakan Cortex, kita menyediakan banyak saluran. Yang pertama, wajib pajak bisa menghubungi saluran konsultasi di KPP manapun ya seluruh Indonesia, bisa menanyakan atau bisa datang langsung ke KPP terdekat seluruh Indonesia, karena kita sudah borderless, artinya WP tidak harus datang ke KPP terdaftar tapi bisa ke KPP manapun. Dan yang baru lagi, kita Sabtu Minggu buka. Jadi wajib pajak bisa datang ke KPP terdekat. Kalau misalkan hari kerja nggak sempat, Sabtu Minggu silakan datang ke KPP terdekat.